Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala wa hadiyatan lahu fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa ala alihi kiram ila jannati wa musyari wa jannati malaikati wal muqarrabin wa ila jami'i tabi'in wa tabi'in wa ridwana illa wa illa inna kanu ila jannati muhaddisin wa mufassirin khususan syekh Imam At-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Al-Anshari Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Muhammad Ali Abdullah Asy-Syaukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Umar Al-Badani wa Syekh Mustafa Al-Marwazi wa Syekh Ibnu Ashur wa Syekh Mutawalli Asy-Sy'arawi wa Syekh Syahid Tantawi wa Syekh Wahbah Al-Juwaini wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni wa Syekh Quraisyiyah wa Husain Ilaki Bishri Mustafa Rabbana wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina jami'il lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 200 kawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul 'izzatu bil ismi wa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yuk cibuka kang gawakaken ka ing sira Muhammad apa kauluhu pengucape man fil hayati dunya ing dalem nalikane urip ana ing dunya. Wa yusyhidu lan nyaksiaken sapa wong
Allah ing Allah alama ing atase barang fi qalbi kang tetep ing dalem ati iman wa huwa utawi man iku aladul khisomi luwih nyatu-nyatune pira-pira mungsuh wa iza tawalla lan nalikane minggu sapa ya siman sa'a mongko mlaku sapa ya siman fil ardi ing dalem bumi liyufsida supaya gawe rusak sapa ya siman fiha ing dalem bumi wa yuhlika lan ngerusak sapa ya siman al-harsa ing tanduran wan naslawan anak turun. Allahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al-fasada ing pira ing kerusakan. Wa idza qila lan nalikane dan ucapaken lahu marang man ittaqi wedya sira Allah ing Gusti Allah akhadathu mongko ngalakhu ing man apa al-izzatu kesombongan bil ismi kelawan dosa bahasbuhu mongko utawi kecukupan iman iku jahannam neraka jahannam panggonane wala bisa ala balik apa al-mihadu panggonane utawa syaripun ing zamane Kanjeng Nabi ana wong munafik kang arane Al-Ahnas bin Syarib. Omongnya banget manise. Tangguke nyenengaken banget tindakannya, rupane niku menyenangkan sekali. Nanging atine nifak. Malah tahu kedadian ngobong tanduran wong Islam lan nyembelih himare wong Islam ana ing waktu bengi. Angin jalaran saking omongi wong mau keparek karo Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi keturunan ayat kang surasane tak weneh menungso iku ana kang omongane manis nyenengaken marang Kanjeng Nabi nanging sejatine malah satru kang banget. Yen nuju sowan Kanjeng Nabi tanduke bagus banget. Nanging yen wis mungkur malah gawe rusak tanduran lan nyembelih hewan. Allah Ta'ala ora ridho kerusakan wong mau yen dinasehati supaya wedi marang Allah Ta'ala malah menteng kelek. Wong kang mengkono iku bakal diguraken neraka jahanam. 204 wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu wa yushhidullaha ala ma fi qalbi dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya wa huwa aladul khisam padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ayat niki, ayat 204 sampai ayat 206 niki membahas tentang sifat orang-orang munafik. Kalau kita melihat ke belakang, 6 pertemuan sebelum niki, ayat 196 sampai ayat 203 niku membahas tentang haji. Koyok-koyok antara ayat sebelumnya dengan ayat niki, koyok-koyok buat tentang hubungannya. Makin bahas haji kok bahas wong munafik. Seolah-olah memang tidak ada hubungannya antara ayat yang kemarin kita bahas selama 6 kali pertemuan dengan ayat yang kita bahas malam ini. Padahal sajane enten hubungannya antara ayat yang kemarin dengan ayat ini sekarang. Ayat ini niku membahas tentang orang-orang yang beriman. Wong-wong sing iman, wong-wong sing bertakwa niku dia melakukan ibadah haji. Salah satu ciri orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah dia melakukan ibadah haji. Dia berdoa. Ini diceritakan tentang berdoa. Dia berdoa. Itu adalah sifat-sifat orang yang beriman, orang yang bertakwa.
Nah, setelah mari bahas wong sing iman, wong sing takwa, ayat niki bahas wong munafik. Berarti ayat niki niku mirip, pembahasannya niku mirip dengan awal Al-Baqarah biyen. Biyen ketika anyar-anyaran bahas Al-Baqarah niku teng ayat 3 sampai ayat 5 niku membahas orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Niku ayat 3 sampai ayat 5 bahas tiang-tiang yang beriman. Ayat 6 sampai ayat 7 niku bahas tiang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20 niku membahas tentang orang-orang munafik. Jadi ada hubungannya di koyok biyen awal-awal Al-Baqarah dhisik. Mari bahas wong sing beriman, bahas wong kafir, niki bahas wong munafik. Sakniki wingi bahas orang yang beriman, sakniki bahas wong sing munafik. Lah, asbabun nuzul ayat niki, asbabun nuzul ayat niki diceritakan tenggone kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Akhraja Ibnu Abi Hatim min Tariq Sa'id al-Ikrimah an Ibni Abbas. Ini diriwayatkan Ibnu Abbas. Qol lamma usibatis syariyatu allati fiha Asim wa Marsad qala rajulani minal munafikin. Ketika rombongan pasukan, ini kalau ceritani, ada sebuah rombongan pasukan yang di dalamnya itu ada sahabat yang bernama Asim dan Marsad. Qala rajulani minal munafikin. Terus ada 2 orang munafik yang berkata, ya waihaha ula'il maktulina allazina halaku hakaza lahum qa'atu fi ahlihim walahum atuwan risalata sohibihim. Celakalah mereka, rugilah orang-orang yang tertipu. Mereka tidak duduk bersama sahabat, mereka tidak duduk bersama keluarganya, dan tidak bisa menjalankan tugas pemimpinnya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi diceritakan tentang tafsir Al-Qurtubi. Tentang tafsir Al-Qurtubi diceritakan enten ayat ini turun kepada orang-orang munafik yang membicarakan orang-orang yang terbunuh di perang Roji. Mungkin bukan nanti kepirang enten perang namanya perang Roji. Perang mriki dalam syarah dikatakan perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Ketika niku enten rombongan saking adol kali koroh. Duko niki nama sebuah desa atau nama sebuah suku. Ini ku madhep marang Rasulullah. Terus orang-orang itu mengatakan marang Rasulullah katusnya, ya Rasulullah, inna fina islaman. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di dalam kelompok kami itu ada orang Islam. Fa asma'ana naqra'u min ashabika yafqahuna. Maka utuslah bersama kami golongan sahabat engkau yang mana akan mengajari kami biddin di dalam masalah agama. Wa yaqra'una al-Qur'ana, dan membacakan kepada kami Quran. Jadi enten dua golongan atol kali kok niku mangerten matur teng Rasulullah. Kan ngene kelompok kula niki enten wong Islam, teng daerah kula niki enten wong Islam. Kok jenengan mutus sahabat. Ini sahabat teng wilayah kita supaya sahabat engkau itu mengajari kami tentang agama dan membacakan kami Al-Qur'an. Kanjeng Nabi memutus para sahabat. Bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma'ahum nafaran min ashabi. Kemudian Kanjeng Nabi mengutus golongan sahabat. Wa huwa Marsad bin Abi Marsad, enten Marsad bin Abi Marsad, wa Khalid bin Bakir, wa Asim bin Sabit, wa Ubaid bin Adi, wa Zaid bin Ad-Danasah, wa Abdullah bin Tariq. Jadi sahabat-sahabat di Lumpukno. Terus Kanjeng Nabi wa amaro alaihim Marsad bin Abi Marsad. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan Marsad supaya menjadi ketua pemimpin. Akhirnya rombongan kelompok Imam berangkat fakhraja ma'al qaumi, berangkat sampai kaum sing teko marang Kanjeng Nabi iku
hatta iza kamu ala roji'i wa huwa makuni hudari. Kemudian dia sampai tenggoni roji nama sebuah daerah yang mana tenggoniku tersimpan sumber air suku Huzail. Barang teko kuno hodaru dihim, barang teko kuno para sahabat-sahabat diperangi. Jadi mereka orang-orang yang sopan marang Rasulullah itu menipu, itu bijuri Rasulullah. Barang teko kuno para sahabat dipateni, dibunuh. Makanya terus kelompok munafik itu bercerit ngomong lah ya wong-wong iku salah dhewe gak belunggu ambek keluargae. Terus ya nek wis mati kaya ngene gak iso mengikuti perintah pemimpinnya yaitu Kanjeng Nabi. Jadi memang orang-orang ini dia orang-orang munafik. Jadi mangke tenggone ayat 207 orang-orang yang mati syahid ini akan dibicarakan. Dia mati dalam memperoleh ridho Allah. Nanti insya Allah akan pertemuan yang selanjutnya. Jadi tentang tafsir As-Sawi itu dikatakan sebelumnya, tepatnya teng ayat 200. Peneliti dikatakan wa minan nasi ma'tufun ala qawlihi fa minan nasi may yaqulu rabbana. Jadi nganti ngali ayat 200. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi, kan dari tafsir As-Sawi dikatakan Allah itu membagi kelompok manusia menjadi 4 golongan. Yang pertama, al-awalu mayyadul dunya la ghairu. Jadi di dalam pembahasan ini Allah itu membagi manusia menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, wong sing mek golek dunya. Itu ayat 200 niku mang Rabbana atina fid dunya, ya Allah sampai jenengan paringi kula dunya. Sing dijaluk dunya tok, mboten enten sing akhirat mboten dijaluk. Itu kelompok yang pertama. Wa minhum may yatlubud dunya wal akhirah. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Dibahas tentang ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelompok yang pertama wong sing golek dunya tok. Kelompok yang kedua orang yang mencari dunia dan akhirat. Kelompok yang ketiga wa minhum may yazharu annahu min ahli akhirati ma'annahu fil waqi'i min ahli nar. Kelompok ketiga itu adalah yang dibicarakan pada ayat 204 sampai ayat 206 ini. Kelompok ini itu dia menampakkan dirinya kepada orang lain itu adalah kelompok ahli akhirat, tapi pada hakikatnya dia adalah ahli neraka karena dia menjadi golongan orang munafik. Jadi kelompok yang ketiga dia menampakkan dirinya kepada orang lain, kepada masyarakat itu sebagai penduduk, sebagai ahli akhirat, sebagai orang yang baik, tapi pada hakikatnya dia adalah penduduk neraka. Sing kelompok keempat wa minhum man huwa mu'minun zahiran wa batinan. Kelompok yang keempat adalah orang yang beriman zahir dan batin. Ayat niki 204 sampai 206 niki membahas tentang orang munafik. Apa munafik ini? Mungkin pernah diterangkan tapi sudah sangat aman karena sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Asli lagi. Jadi munafik, ini tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan munafik ini saking kata an-nafiqah. An-nafiqah niku maknanya sejenis tikus. Tikus niku dikejar perigi mektune mriku. Dikejar nang kono mektune nang kene. Wangel nyekel tikus. Wong munafik ngoten. Wangel nyekel wong munafik. Jadi makanya saking munafik kok sejenis tikus. Tikus itu wangel ekelane, ngerong. Wangel sekali tikus. Atau juga bisa kata saking nafakun, non fakof.
artinya terowongan. Jenenge terowongan itu mempunyai dua muka. Jadi ono sisi kono, ono sisi kiri. Makanya orang munafik itu biasa dikatakan orang bermuka dua. Ini jenenge terowongan yang mesti ono sebelah depan, lalu sebelah belakang tembus. Itu namanya terowongan. Afakun terowongan. Orang munafik seperti itu. Orang bermuka dua. Jadi ketika misalnya saat ini KP musim pemilu ini banyak calon misalnya janji manis mengenai program ini ngomongnya manis barang jadi lagi KP itu namanya munafik. Jadi munafik penggone ayat niki, tapi munafik penggone ayat niki sing dimaksud munafik niki munafik jenis i'tiqadi. Jadi munafik itu ada dua jenis. Jadi secara istilah munafik tadi nak jane nafakun terowongan utawa nafiqo tikus itu kalau secara bahasa. Kalau secara istilah an-nifaqu huwa idharul khairi wa isyrarus syarri. Munafik itu, nifak itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sing apik-apik tok diketokno, sing elek-elek disembunyikan. Itu munafik. Itu bangsa itu pengertian munafik secara istilah. Jadi sing dimaksud munafik dan ayat ini, tentang ayat ini adalah munafik i'tiqadi. Makanya tanggone surah An-Nisa ayat 145 mesti Allah dawuh innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling dasar dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi orang-orang munafik sing bangsa i'tiqadi itu dia akan mendapat tempat yang paling dasar di dalam neraka. Sing dimaksud kali ayat ini adalah munafik i'tiqadi. Jogone ngetokno Islam tapi jerone atine kafir. Kami dua muka menampakkan Islam lan jopo tapi atine kafir. Tapi enten juga munafik sing bangsa amali. Di munafik ada munafik i'tiqadi, ana munafik sing bangsa amali. Munafik sing bangsa amali niku hadisnya sangat populer. Kanggone Bukhari hadis nomor 33 kula kali panjenengan sedaya pasti apal kali hadis niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun. Tanda-tandanya orang munafik itu tiga. Kula panjenengan pasti apal sedaya. Idza haddasa kadzaba. Ketika dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia nulayani janji. Dia ingkar janji. Wa idza tumina khona, ketika dia diberi amanat dia berkhianat. Itu adalah munafik sing bangsa amali. Kulo panjenengan sedaya sing teng mriki insyaallah tidak ada yang munafik sing bangsa i'tiqadi. Pasti kulo panjenengan jowo jero pasti Islam. Tidak ada sing jowo tok sing Islam jero Islam tidak ada. Tapi kulo kali panjenengan sedaya mungkin bisa jadi masih masuk ke dalam kategori munafik sing bangsa amali. Mungkin kadang-kadang kita bijuk, mungkin kadang-kadang kita khianat, mungkin kadang-kadang kita berjanji tapi kita tidak menepati. Jadi contoh ndekan, contoh sing ndekan, misalnya jenengan katakan tamu ini boten sepiro akal, gak enten tamu boten sepiro akal. Medaya tenggone panjenengan suwe, ket isu sampai sore gak mari-mari, gak mulai-mulai. Misalnya mawon, terus menten pertama boten sepiro akrab lho, kecuali akrab. Iki ana tamu kanca gak sepiro akrab, teko
poket isu sampai sore gak mulai-mulai. Bahkan kamu nih kami mulai pun kalau tak pamit, mantanmu jenengan ngomong, kok keseso mawon. Ya berarti kan apa yang diucapkan dengan di dalam hatinya ini pada nang ati segel kok gak mulai-mulai sih wong iki. Oke, isu wis disuguhi balak-balik, disuguhi mangan, disuguhi kopi, disuguhi sampai entek. Kok gak mulai-mulai ae. Barang pamitan mulai sampai ngomong kok kesesu mawon. Anu nek delok pisan bareng. Nggih pun kula tak mantuk mari magrib pisan. Itu contoh dendekan sing munafik. Itu bisa jadi di antara kula panjenengan seperti itu. Itu termasuk dosa. Dan itu termasuk dosa besar munafik. Iku mungkin kata wis kita bisa melakukan hal seperti itu mungkin bisa dikatakan sering mungkin di petanya awake dhewe-dhewe. Apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati itu beda. Ini termasuk munafik. Tapi munafik sing bangsa anani neraka sing fitarkil asfal tidak. Sing fitarkil asfal wong sing jogone Islam tapi atine kafir. Iku sing dimaksud munafik teng ayat itu seperti itu. Bukan munafik yang tiga alamat itu tidak. Nah, yang munafik niku baru ada teng Madinah. Jadi selama Kanjeng Nabi 13 tahun teng Mekah niku mboten enten wong munafik. Sebab sing kafir wis ngetokno kafire ketika Kanjeng Nabi teng Mekah. Sing Islam justru ketika teng Mekah niku justru waliane munafik. Jadi ono teng Mekah ketika beliau di Mekah niku ada wong sing mlebu Islam tapi dia nang jowo cek ono kafir. Kalau itu disiksa. Jadi kebalikannya munafik, dia atine wis Islam tapi justru dia tidak menampakkan keislamannya karena takut nanti mendapatkan pengucilan atau disiksa karena dia budak. Jadi munafik itu baru ada di Madinah. Karena semua ayat yang membahas tentang munafik itu tenggoni surah Madaniyah, termasuk Al-Baqarah ini. Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah, bukan Al-Makkiyah. Dan munafik itu hanya ada pada manusia. Jin itu karena si munafik. Jin yo Islam, kafir yo kafir. Betul yang ceritanya jin munafik. Jadi yang munafik ini hanya ada pada manusia. Pun kita lanjutkan. Wa yushhidu Allahu ala ma fi qalbi. Tenggone tafsir Ibnu Katsir diceritakan enten ulama Ibnu Muhaisin niku maca wa yashhadu wahu bi fathil ya'i wa dhammil jalalati. Jadi mboten diwaca wa yushhidu waha tapi diwaca wa yashhadu wahu. Lek diwaca wa yashhadu wahu nggih maknanya dan Allah menyaksikan apa yang terhadang wa yashhadullahu bi fathil ya'i wa dhammil jalalati wa maknaha anna hadza wa in adalakum al-khiyala. Dan Allah menyaksikan apa yang terkandung di dalam hatinya. Lek diwaca wa yashhadu. Jadi maksudnya itu sekalipun manusia itu dapat tertipu dengan penampilan yang munafik itu tadi, tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah tetap panggah ngerti lek wong iki atine kafir. Waca wa yashhadu wahu. Tapi jumhur ulama niku membaca dengan wa yushhidu waha. Diwaca bidomil ya'i wa nasabil jalalati. Dhammah ya'i dan nasab. Lafaz nasab, lafaz Allahnya. Jadi sing dimaksud dia menampakkan keislamannya di mata manusia, tapi Allah mengetahui kekufuran dan kemunafikan di dalam hatinya. Jadi ada perbedaan pendapat enten sing wa yashhadu wahu, enten sing wa yushhidu waha. Pun wa huwa aradul khisam.
Aladul Hisom, Aladul tafsir At-Tabari itu dikatakan Zujidalin, orang yang suka berdebat. Itu Aladul, orang yang suka berdebat. Tafsir Ibnu Katsir dikatakan Aladul, bahwa Aladul niku adalah al-a'waju. Al-a'waju niku bantah, membangkang. Jadi orang-orang munafik niku ketika berdebat niku suka membantah. Maksudnya niku Bang. Orang-orang munafik niku ketika berdebat itu sering membantah. Tenggone mriki dikatakan wa yadzabu wa yazwaru 'anil haqqi. Dia berbohong dan menyimpang dari jalan yang benar. Jadi setiap orang yang berbohong itu selalu akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Begitu juga orang-orang munafik. Ketika ayat ini seperti itu. Lanjutannya yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ulama beda pendapat. Kalau niku kaget memiliki nasal dimaknani anak turun. Memang kalau mau contoh beberapa tafsir, aras niki maknani tanduran. Tapi ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan aras itu perempuan. Dalile di enten ayat nisa hukum arsul lakum. Jadi harsul ini dimaknani perempuan. Naslun kan mriki dimaknani anak turun. Jadi memang ada yang berpendapat orang-orang munafik itu membunuh para wanita dan anak-anaknya. Tapi menurut jumhur mufassir, sing dimaksud bukan seperti itu. Sing dimaksud sesuai dengan ayat, sesuai dengan makna. Rasul itu sesuai dengan makna ya kebun. Memiliki dimaknani tanduran. Jadi nasol dimaknani hewan, himar. Tenggone ayatnya nanti bicara himar, binatang. Makanya tenggone bahasa Indonesia, terjemah bahasa Indonesia, nasol itu dimaknani binatang ternak. Jadi asbabun nuzul ayat ini ngeten. Tenggone tafsir Al-Qurtubi, niki kula maca tenggone Lubabun Nubul, wa akhraja Ibnu Jarir anis Sabti, qala nazalat fil ahsan bisyarik. Ini menurut Ibnu Jarir dari Imam As-Suddi. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang munafik yang bernama Al-Ahmas bin Syarib. Makanya wonten sarai pun kita waos ana wong jenenge Ahmas bin Syarib. Lah, Ahmas bin Syarib niki akbala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azhara lahu Islam. Madhep marang Kanjeng Nabi dan dia menampakkan keislamannya. Pak Jabahu dzalika minhu. Kemudian Kanjeng Nabi niku gawok. Ojo maneh kita. Kanjeng Nabi niku sampai gawok kali Ahnas bin Syarib niki. Omongane niku lembut. Tindak tanduknya itu sangat bagus, penampilannya itu enak dilihat. Kanjeng Nabi itu sampai gawok. Ahnas bin Syarib ini. Barang Ahnas bin Syarib mulih, summa kharaja famarra bizar'in liqaumin minal muslimin wa umurin. Kemudian ketika Ahnas ini metu dugi marang Rasulullah, terus melewati kebunnya orang Islam, terus ambek binatang ternaknya orang Islam, fa'akhraqa zar'a wa aqarul khumra. Kemudian Ahnas itu membakar kebun orang Islam dan membunuh keledai milik orang Islam. Fa'anzalallahu hadhil ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi kalau ningali asbabun nuzuli di asal ini dimaknani binatang ternak.
Arsun dimaknani kebun, karena memang itu jumhur mufasir seperti itu. Jadi sesuai dengan makna, bukan majas. Nah, dan oleh tafsir Al-Qurtubi dikatakan tawalla kalisana niki ten mriki dikatakan tawalla kalisana niki adalah min fi'lil qalbi. Tawalla kalisana ini adalah perbuatan hati, bukan perbuatan fisik, tidak. Jadi tawalla niku napa bimakna dhalla wa ghadaba wa anisa fi nafsihi. Tawalla niku bermakna sesat terus dan marah, sesat, marah dan jahat dalam dirinya. Wasa'a aisa'a bihi wa iradati dawairul Islam wa ahlihi. Sedangkan sa'a itu adalah berusaha dengan menipu dan keinginan untuk memutarbalikkan Islam dan pengikutnya. Jadi menurut ini sa'a kalau tawalla itu adalah yang lain. Menurut jumhur malah ini bukan perbuatan hati, tapi ini adalah huma fi'l syahsi. Ini adalah perbuatan seseorang. Jadi perbuatan berupa fisik, bukan perbuatan sing bangsa ati, tidak. Jadi tawalla niku napa? Tawalla niku dimakna adbara wa dhahaba anka ya Muhammad. Jadi mangkon sowan marang Kanjeng Nabi, terus berpaling, terus pergi dari arah Kanjeng Nabi. Itu tawalla, makanya minggu. Ini mari sowan Kanjeng Nabi, Ahmas langsung minggu, terus pergi dari Kanjeng Nabi. Wasa'a yasa'an di perbuatan fisik di kodamaihi fakotokat tohiko wa afsadana. Dikata saking ini melaku, dia berjalan dengan kakinya, terus dia merusak jalan. Isa'an itu nanti kalau ceritanya Ahnas itu nanti dia mari minggu ke Kanjeng Nabi, terus melaku menjauh ke Kanjeng Nabi, ketemu kebun nang dalan di obong, ketemu hewan nang dalan di Palembang. Nah itu asbabun nuzulnya seperti itu. Dari ayat ini bercerita tentang Ahnas bin Syarif. Ahnas bin Syarif ini dia itu dinamai Ahnas bin Syarif. Aslinya namanya Ubay. Dinamai Ahnas niku karena dia mendapatkan lakop itu julukan. Ahnas itu saling kelafat khonasun. Khonas itu menarik, bukan menarik. Jadi ceritanya itu ngeten. Ahnas bin Syarif niki ketika perang Badar itu dia memimpin orang 300. Dia itu pemimpin. Dan itu memimpin wong 300. Ketika kabeh perang Badar, Ahnas ini menarik pasukannya. Teman itu dikatakan li'annahu khannasa yawma badrin bisarasa mi'atin rajulin min hulafa'i min bani Zuhra an kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang kabeh perang, Ahnas bin Syarif jenenge asline Ubay ini menarik pasukannya sejumlah 300 sehingga boten sido menang perang kali Rasulullah. Dia itu orang kafir sebenarnya. Tapi barang kabeh perang dia menarik pasukannya sehingga pasukannya yang berjumlah 300 boten sido perang marang kali Rasulullah. Dan dalam sejarahnya Ahnas ini tidak ditemukan riwayat dia masuk Islam. Jadi memang dia itu memang kafir. Nah, zaman kalau niku orang niku kata si munafik. Kita termasuk Ahmas ini. Tidak ada orang yang tahu munafik niku sapa mawon, tidak ada yang tahu. Lalu Ahmas ini diceritakan tentang mriki wa kana rajulan khulawal qawli wal mandhari. Dia ini adalah lelaki yang manis pembicaraannya dan penampilannya enak dipandang. Faja'a ba'da dzalika ila Nabi fa azhara al-Islam. Ketika dia menghadap Kanjeng Nabi, dia menampakkan keislamannya. Jadi pura-pura Islam. Bahkan kembali Kanjeng Nabi dia mengatakan Allahu ya'lamu anni shadiqun. Kanjeng Nabi
sak temeni Gusti Allah iku ngerti lek kula niki wong bener. Summa haraba ba'da dzalika famarra bi syar'in liqaumin minal muslimin wa bi umurin fa ahraba syar'a wa afara al-khumur. Kemudian seperti itu man ceritanya. Terus Allah menurunkan ayat ini. Baru Allah menurunkan ayat ini, baru Kanjeng Nabi niku pirsa kalau Ahmas niki adalah munafik. Jadi orang munafik saat itu orang yang menyembunyikan kekafirannya, anjoko Islam, ketoknya tono Islami, tapi hatinya niku kafir. Niku sampai tingkat Kanjeng Nabi pun boten semua. Sopo sing munafik, sopo sing enggak. Kanjeng Nabi baru tahu ketika diberitahu oleh Allah. Jadi Kanjeng Nabi ini boten semua yang munafik niku sinten mawon. Karena ngerti ini dipun kandhani kali Allah. Nah, ketika Kanjeng Nabi sampai diparingi pirsa kali Allah, Kanjeng Nabi itu menceritakan hal itu kepada sahabat iki mendapat julukan Sirrul Rasul. Jadi sahabat ini Hudzaifah bin Al-Yaman iki sing semerap sapa di antara wong sing ketok Islam sing sakjane kan Islam sing munafik. Karena dia orang-orang itu tahu ya Hudzaifah bin Al-Yaman niki Sirrul Rasul, pembawa rahasia Rasul. Sampai-sampai Sayyidina Umar itu agak marang Hudzaifah. Hudzaifah akhirnya termasuk orang munafik apa duduk dulu. Sayyidina Umar itu agak kayak mana? Karena Sayyidina Umar juga tidak tahu siapa sing munafik. Bahkan saya sampai aku itu termasuk orang munafik tak duduk. Terus Sayyidina Umar kan Hudzaifah. Dijawab kali Hudzaifah pun kalau jawab ini pisang dan terakhir. Maksudnya gua boten ngarah jawab mana. Terus Hudzaifah boten. Sejak saat itu diceritakan lek ono wong Islam mati, lek Hudzaifah bin Al-Yaman niki melok nyolati, Sayyidina Umar melok nyolati. Tapi lek Hudzaifah bin Al-Yaman kok gak melok nyolati, Sayyidina Umar boten melok nyolati. Jadi sampai segitunya. Jadi boten enten sing ngerti kecuali Allah. Allah baru maringi pirsa marang Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi menceritakan hal itu kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu cerita dulu. Ketika 1400 tahun yang lalu orang banyak menyembunyikan kekafirannya, joboni dan Islam, diketok Islami, tapi jeruni kafir. Saniki, mungkin pun boten enten munafik sing bangsa itikadi. Mungkin enten beberapa kasus mungkin enten, tapi kita tidak boleh menghakimi lek wong iki munafik, tidak boleh. Kalau contoh nggih, lek Islam KTP ini mungkin masih banyak. Kita mungkin bisa lah ngarani wong iki Islam KTP. Itu mungkin masih bisa. Dia mungkin wong sing Islam tapi gak tahu ketok sholat, poso pas wae Ramadan gak tahu ketok poso. Terus kita menyebut dia sebagai Islam KTP. Ini masih bisa dihukumi seperti itu, masih bisa. Sebab dia Islam tapi wong KTP-nya tok sembahyang ya ora tahu, poso ya ora tahu. Dan itu tetap kita nilai sebagai Islam. Boten asal kita hukumi munafik atau kafir, boten asal. Pokoknya kafir. Bahkan di orang-orang yang ngapunten, wong-wong pelacur sing agamanya Islam, niku saben mari melayani tamu iki adus jinak. Diceritakan seperti itu. Itu dia masih menyimpan di dalam hatinya Islam. Masih menyimpan Islam di dalam hatinya, walaupun dia kapani zina, walaupun dia gak sholat, gak puasa, tapi masih Islam. Jadi kita buatan asal menghakimi, walaupun misalnya ada beberapa contoh kasus di orang wong asli kafir, misalnya agama Kristen, terus kafir rabi, yang dirabi Islam, terus dari melebu Islam. Itu ono kadang-kadang di antara masyarakat, aku itu formalitas kok menelpis rabi kok balik agama mana. Ngomong kaya ngoten niku mboten angsal. Ngomong kaya mboten angsal. Kita tidak tahu nggone hatinya itu memang dia benar-benar memang masuk Islam, atau dia mungkin hanya masuk Islam karena kepingin ngerabi
Sing di karepno niku mang itu laki-laki atau perempuan bisa bolak-balik lah. Misalnya lanang Kristen wedok Islam terus lanang mlebu Islam. Kok ana sing ngomong malah paling nek syarat tok engko lek wis rabi lek wis duwe anak paling balik maneh nanggone agama sing lawas. Ngomong kaya ngoten niku mboten bisa. Karena dia sudah mengucapkan syahadat. Diceritakan wonten sahabat namine Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah niki niku tasik nem niki umur 18 wis didadekno panglima kali Rasulullah. Jadi kecerdasannya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Sehingga ketika masih usia muda, di umur 18 niku wis didadekno panglima perang kali Rasulullah. Ketika perang, Usamah niki perang. Terus wis pedang-pedangan, biyen sing pedang zaman pedang. Niku orang yang kafir niku sudah kepada orang yang kafir niku mah. Terus wong sing kafir itu tidak sembarang orang kafir. Wong kafir itu sing sudah membunuh beberapa orang Islam sebelumnya. Bukan wong kafir sing amatir niku bukan. Orang yang kafir niki wis mateni beberapa orang Islam sebelumnya. Niku ketika berperang lawan Usamah menang, barang kafir menepaskan pedangnya. Musuh ini orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah. Terus kali Usamah tetap dimateni. Kalau yang dibunuh itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Terus karena sahabat tahu peristiwa itu, terus matur marang Kanjeng Nabi. Dan karena Kanjeng Nabi ini juga pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, akhirnya harus memanggil Usamah bin Zaid. Ditimbali Usamah bin Zaid. Bener awakmu mateni wong kafir sing wis ngucap la ilaha illallah. Nggih. Terus Usamah nggih. Bener awakmu mateni setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Nggih ya Rasulullah. Iku lho, ngoten niku cuma hanya ngomong niku cek selamat tok. Ngomong ngono. Usamah niku tidak seperti itu. Ngomong ngoten cek selamat tok, seperti posisinya kalah. Awakmu ngomong kaya ngono kok ngerti mbok blek dodoi sampai awakmu ngerti kok jawabane dhewe kaya ngono. Sampai Kanjeng Nabi itu diceritakan tidak pernah marah sahabat. Kecuali marahnya yang sebesar ini, kecuali marah Usamah niku man. Jadi betapa sampai Kanjeng Nabi niku matur, ya apa tanggung jawabmu menang kersane Allah lek kon mateni wong kafir sing wis sing ngomong la ilaha illallah. Wis ngomong la ilaha illallah kok mbok pateni. Wis sampai Kanjeng Nabi ini sampai marah itu luar biasa. Ya apa tanggung jawabmu menang dari Gusti Allah. Awakmu mateni wong sing wis ngucapno la ilaha illallah. Sampai Usamah niku nyuwun dungane kula mungkin jenengan dungane kula cek di sepuro. Jadi kita tidak boleh lewat niki. Kita tidak boleh menghakimi orang yang munafik, orang-orang itu munafik atau tidak. Misalnya koyok wong sing mlebu Islam karena mau menikah itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu apa isi hati orang tersebut. Ayat terakhir, wa idza qila lahu taqillaha ahadathu izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Ayat ini diceritakan ada sifatul kafir wal munafiki az-zahibi bi nafsihi zabwan. Tafsir Al-Qutubi dikatakan ini adalah sifat orang kafir dan orang munafik yang membawa dirinya dalam kebatilan. Wong-wong munafik niku lek didhawuhi ittaqillah takwa awakmu, dhek meken salah dikatakan dhek malah menteng kelek, dia malah sombong, terus menyebabkan dia berbuat dosa. Kemudian dikatakan waqala Abdullah kafa bil mar'i isman ayyakula lahu akhuhu ittaqillah. Seseorang itu bisa dikatakan berdosa. Rasul Abdullah, seseorang itu bisa dikatakan berdosa
lek ana dulure ngomong ittaqullah, ittaqillah, terus dia menjawab alaika binafsik. Dia menjawab uruslah dirimu sendiri. Misluka yusini, awakmu koyok ngono kok nuturi aku. Itu bisa terjadi kepada diri kita. Jadi seandainya kita di ono sing nuturi, ono sing nasihati, awakmu ojo ngene. Urusan awakmu dhewe. Ngontosane awakmu koyo ngono nasihati aku. Wong sing koyo ngono itu sudah berdosa dan seperti ciri-ciri orang munafik. Itu bisa terjadi kepada kita. Mungkin kene dituturi terus sing nuturi mungkin lebih derajat sosialnya mungkin lebih rendah, mungkin itu bawaan kita di dalam pekerjaan atau coro dunyo ekonominya di bawah kita, atau coro umur dia umurnya kan dewe terus awak dewe ngomong wis awakmu dewe kok awakmu ngono kok nuturi aku. Kalau kita mengucapkan seperti itu pada orang yang menasihati kita, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik yang disebutkan di ayat ini. Karena ayat ini orang-orang munafik dinasehati ittaqillah, awakmu bertakwalah, tapi dia sombong dan dengan sombongnya dia berbuat dosa, dan karena seperti itu kesombongannya dan berdosa, dosanya wis numpuk-numpuk, fahasbuhu jahannam, maka tempatnya adalah jahannam, walabi sarwiha, dan itu adalah tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Itu adalah sifat-sifat orang-orang munafik yang disebutkan di ayat ini, dan mereka semua masuk tenggone neraka. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Mugi-mugi tadi kita punya manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tamna'u biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuslihu biha qulubana wa tulimuna biha qulubana tunni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talabitana wa ashfa'ana wa tirabana wa tarzuqna Allahumma tamama ni'matika tamma rahmatika tamma ridwanika syari'a syari'a wa barakna syari'atika ma ورجعت وأمت وحييتك يا من تشكر الخلق أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.